Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mita selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis kelas C2. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu analisis etis perusahaan Telkomsel. Sebelumnya perkenalkan saya Selena Elberta Septiani dengan NIM 095. Perkenalkan, nama saya Rama Fendi dengan NIM 2309 10 20 20 54. Perkenalkan, nama saya Sitrul Aziza dengan NIM 2309 10 20 21 43. Saya Nafsa Malika Dwi Alia dengan akhiran NIM 052. Sebelum ke materi, marilah kita melihat cuplikan iklan yang akan kelompok kami analisis. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Dibawa relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Dari iklan tersebut, kelompok kami akan menganalisis 3 dimensi etika periklanan yang dilakukan oleh perusahaan Telkomsel. Yang pertama yaitu kejujuran. Secara teknis, perusahaan telah mengklaim adanya kuota seharga 25.000 dan customer akan mendapatkan kuota 6 giga. Tapi cara kejujuran ini masih bersifat parsial atau tidak sepenuhnya. Mengapa? Karena perusahaan tidak menjelaskan rincian kuota apa saja yang akan didapatkan oleh customer. Sedangkan pada umumnya mereka hanya memberikan 1 giga utama dan 5 giga lainnya yaitu kuota lokal, yaitu kuota yang hanya bisa digunakan di mana kuota tersebut diaktifkan. Sedangkan untuk klaim 1 giga selama 6 bulan, itu umumnya juga mereka memberikan syarat-syarat khusus seperti hanya bisa dilakukan oleh pengguna baru atau email yang belum pernah menggunakan Telkomsel. Yang kedua yaitu tentang kejelasan informasi. Informasi dalam iklan tersebut kurang jelas atau bahkan oversimplifikasi, di mana mereka menggunakan kata light dan juga slogan di bawah relax aja. Nah, ini memberikan kesan kepada customer tanpa perlu ribet untuk menggunakan kuota ini. Serta mereka juga tidak menyampaikan adanya pembagian kuota lokal dan juga nasional. Nah, bagi orang awam yang baru saja menggunakan kuota ini, mereka pasti beranggapan bahwa kuota ini bisa digunakan di mana saja tanpa batasan wilayah. Nah, dimensi etis ketiga itu adalah tidak menyesatkan. Nah, kalau kita melihat tadi yang dicuplikan iklan Telkomsel, kita bisa meninjau bahwa jika konsumen yang sering keluar kota itu akan merasa tertipu, teman-teman. Kenapa? Karena ketika dia mengira bahwa 6 giga adalah kuota yang bisa dia pakai, ternyata 5 giga kuotanya adalah 5 giga kuota lokal, di mana ketika dia bepergian maka dia akan meninggalkan zona tempat aktivasi dari kuota tersebut, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa iklan ini adalah iklan yang sifatnya tidak etis ataupun kurang etis gitu. Meskipun memang tidak secara terang-terangan mereka memberikan kebohongan, tetapi mereka menghilangkan informasi yang cukup signifikan gitu. Sedangkan menurut etika ataupun etis dari pariwara, menghilangkan ataupun mengganti subjektivitas dari konsumen sehingga mereka menghilangkan suatu nilai, itu adalah suatu tindakan yang ataupun suatu iklan yang problematis. Nah, yang kedua itu adalah dampak bagi konsumen, teman-teman. Nah, dampak bagi konsumen itu ada dua. Yang pertama adalah kerugian finansial. Nah, tentu ketika konsumen merasa tertipu ataupun melakukan bepergian jarak jauh dan tidak berada di zona lokalnya, kuota yang awalnya 6 giga itu hanya yang bisa digunakan adalah 1 GB, sehingga mereka harus ataupun konsumen harus membeli ulang paketan untuk kebutuhan internetnya gitu. Nah, yang kedua itu adalah kekecewaan konsumen gitu, teman. Nah, kenapa kok ada kekecewaan konsumen? Karena mereka yang awalnya mengira apa yang mereka dapat adalah 6 giga, ternyata hanya 1 giga, teman-teman. Hal ini akan tentunya memperburuk citra perusahaan yang dimana tidak ada signifikansi ataupun tidak adanya kejelasan dalam memberikan informasi di iklan tersebut, teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi dari permasalahan tersebut, baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. Yang pertama adalah risiko reputasi bagi perusahaan. Ketika konsumen merasa dibingungkan dengan syarat yang terlalu ribet atau adanya ketidaksesuaian antara iklan dan kenyataan, mereka mungkin membeli sekali namun tidak menjadi pelanggan yang loyal. Jadi menyebabkan kepercayaan jangka panjang menurun. Yang kedua yaitu meningkatkan potensi keluhan. Biasanya hal ini itu muncul
dari permasalahan seperti kuota yang tidak bisa dipakai, bonus yang tidak masuk, atau fitur-fitur yang tidak sesuai dengan ekspektasi customer. Kondisi ini tuh dapat meningkatkan beban customer service dan menandakan kualitas layanan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, dampak bagi masyarakat. Salah satunya adalah penurunan kepercayaan. Masyarakat menjadi skeptis atau tidak percaya terhadap iklan, khususnya operator seluler. Mereka cenderung menganggap semua promo itu pasti ada jebakan atau tidak sesuai dengan realita. Dampak berikutnya yaitu kerugian literasi. Ketika praktik marketing seperti ini menjadi hal biasa, masyarakat jadi malas membaca syarat dan ketentuannya. Akibatnya mereka sendiri yang dirugikan karena tidak memahami detail layanan yang mereka beli. Jadi, dari implikasi ini bisa kita lihat bahwa praktik pemasaran yang kurang transparan tidak hanya merugikan bagi perusahaan secara jangka panjang, tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat sebagai konsumen. Jadi di sini akan saya memberikan ringkasan mengenai iklan dari Telkomsel Lite ini. Jadi sebenarnya iklan dari Telkomsel Lite ini menawarkan paket data sebesar 6 GB dengan harga 25.000. Nah, iklan ini tuh cukup menarik, tetapi iklan ini tuh masih menyembunyikan detail krusial bahwa mayoritas kuota itu 5 GB adalah kuota lokal yang ada bonus bulanan bersyarat, biasanya tuh untuk IMEI baru. Nah, hal ini tuh bisa berpotensi untuk menyesatkan konsumen itu sendiri yang mengira bahwa kuota tersebut itu adalah kuota reguler penuh tanpa adanya batas wilayah. Dari kelompok kami ada beberapa rekomendasi untuk Telkomsel yang bisa dilakukan Telkomsel untuk mungkin bisa memperbaiki iklan-iklan berikutnya. Jadi yang pertama itu transparansi. Jadi Telkomsel ini bisa memberikan transparansi mengenai detail produknya, bahwa mungkin Telkomsel ini bisa memberikan keterangan bahwa 6 GB itu dibagi menjadi dua kuota, yaitu yang pertama itu ada 1 GB untuk kuota reguler dan 5 GB-nya untuk kuota lokal. Nah, jadi ini tuh bisa memberikan mereka kepercayaan dan mereka itu tidak berekspektasi terlalu tinggi bahwa 6 GB itu full reguler. Nah, gitu. Yang berikutnya mungkin bisa memberikan penjelasan mengenai syarat bonusnya. Nah, mungkin mereka itu bisa memberikan bonus kuota berlaku untuk pelanggan atau perangkat baru. Jadi pelanggan lama atau konsumen yang lama itu tidak merasa dibohongi ketika mereka itu memutuskan untuk membeli produk Telkomsel Lite ini. Yang selanjutnya itu mungkin Telkomsel ini bisa memberikan edukasi mengenai zona aktivasi. Nah, jadi tadi itu kan 6 GB ini dibagi menjadi kuota reguler dan kuota lokal. Nah, mungkin mereka itu bisa memberikan informasi bahwa kuota lokal itu merupakan kuota yang bergantung pada zona aktivasi, sehingga konsumen itu lebih paham batasan produk sebelum mereka memutuskan untuk membeli produk dari Telkomsel Lite ini. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai penjelasan etika bisnis pada iklan Telkomsel Lite. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.